atau artikel tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap alat-alat pendidikan dan evaluasi. Di mana di sini ada yang disebut dengan pertama abstrak, yaitu tentang filsafat pendidikan Islam merupakan pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam yang sesuai dengan fungsi pendidikan, yang berarti mewujudkan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada manusia yang menjadi peserta didik. Selanjutnya, filsafat merupakan metode berpikir bebas, radikal, dan universal untuk memperoleh kebenaran, dan ilmu filsafat adalah penerapan prinsip dan atau sains yang berpikir bebas, radikal, dan universal. Ilmu filsafat bukan metodologi, tetapi merupakan proses reflektif yang berakar pada prinsip-prinsip sains. Filsafat ilmu menawarkan berbagai macam pendekatan atau model paradigma dan berbagai metode yang dapat diadopsi oleh semua ilmu, termasuk ilmu agama. Itu adalah menurut Zailani tahun 2006. Di sini ada yang disebut dengan tujuan penulisan. Adapun tujuannya untuk menumbuhkan etos ilmiah, jenis strategi pendidikan dalam Islam yang dapat dilakukan untuk membantu membentuk siswa agar dapat menanamkan atau menyenangkan dalam proses belajar. Di sini tentang adapun pengertian filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam adalah, yang pertama, ada dua filsafat berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Di sini secara etimologis berarti philo itu adalah cinta, ya, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Selanjutnya, dalam pengertian yang lebih luas, menurut teorinya Harold Titus mengemukakan tahun 2014 mengemukakan bahwa ilmu pengertian mengenai filsafat, yang mungkin dengan pengertian ini dimaksud untuk menunjukkan betapa sulitnya untuk merangkum pengertian filsafat itu dalam sebuah definisi yang lengkap. Pembahasan di sini tentang filsafat pendidikan menurut John Dewey, yaitu teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Filsafat pendidikan, kata Jalaluddin, adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam lapangan pendidikan, dan merupakan penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Filsafat pendidikan meliputi usaha untuk mencari konsep yang mengarahkan manusia di antara berbagai gejala yang tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain, sehingga memerlukan suatu proses pendidikan dalam rancangan yang integral dan terpadu. Masih tentang pemahaman tentang filsafat pendidikan, teori menurut Zuhairi menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam. Lebih rinci lagi, Ahmad Marimba dalam Yunus 2014 mengemukakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang dijadikan landasan atau asas pendidikan. Lalu, pemikiran-pemikiran yang diperlukan guna memberikan penjelasan-penjelasan untuk membantu merampungkan, memecahkan berbagai masalah dalam pendidikan Islam. Terus lagi masih tentang teori menurut Ahmad Marimba, perenungan mengenai apa sesungguhnya pendidikan Islam itu. Di sini ada media pendidikan dari beberapa literatur.
tidak terdapat perbedaan pengertian antara alat media pendidikan. Itu menurut Zakiyah Derajat, menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya, lebih jauh, Vernoes sebagaimana dikutip Zakiyah Derajat menyebutkan bahwa media pendidikan adalah sumber belajar, baik merupakan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap. Hakikatnya adalah alat media pendidikan adalah alat-alat, artinya perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Jika dimaksud dengan alat pendidikan itu berarti media yang dimanfaatkan untuk pendidikan secara umum maksudnya. Alat pendidikan bukan hanya perangkat dalam membentuk benda. Selanjutnya, alat pendidikan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, metode pengajaran dapat dikategorikan sebagai alat pendidikan yang di dalamnya terdapat cara dan strategi yang menyampaikan bahan ajar kepada anak didiknya. Media pengajaran juga merupakan alat bantu pendidik, misalnya papan tulis, alat-alat tulis, komputer, alat peraga, laboratorium, dan sebagainya. Adapun jenis alat atau media pendidikan, beberapa alat pendidikan yang sangat penting dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik merupakan alat pendidikan karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan belajar dengan baik. Lalu lembaga pendidikan, tanpa tempat untuk melaksanakannya, pendidikan formal atau informal. Lalu anak didik, yaitu sasaran pendidikan yang menjadi objek para pendidik sekaligus pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi, ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. Yang selanjutnya, kecakapan atau kompetensi pendidik untuk memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan kapasitas. Selanjutnya, metode pendidikan atau metode pendidik dan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan, misalnya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan atau pola rekreatif. Selanjutnya, manajemen pendidikan yang mengolah pelaksanaan pendidikan merupakan alat yang amat penting dalam pendidikan. Dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan memiliki visi dan misi serta maksud dan tujuan berbeda-beda. Di sini media. Adapun Sultan Imam Bernadib mengemukakan bahwa alat pendidikan ialah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan ternyata mencakup pengertian yang luas, termasuk kedalamannya, alat yang berupa benda atau materi maupun yang bukan benda atau non-materi. Pengaruh alat atau media dalam pendidikan Islam, menurut Yusuf Hadi Miarso mengatakan bahwa alat atau media merupakan benda dalam pendidikan, mempunyai nilai-nilai praktis edukatif yang meliputi pertama, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membawa objek yang sukar didapat ke dalam lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Yang keempat, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang kelima, mengamati gerakan yang terlalu cepat. Yang keenam,
memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa. Dan yang ketujuh, membangkitkan motivasi belajar. Dan kedelapan, menyajikan informasi belajar secara konsisten. Selanjutnya, contohnya di sini, contoh lain yang biasa diambil adalah memberikan materi tentang pelaksanaan haji. Pelaksanaan ini akan lebih dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk demonstrasi. Adapun yang terakhir adalah penutup. Penulis ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan tugas ini untuk pengembangan hasanah keilmuan dan aplikasi penulis sebagai bentuk pengabdian di lapangan ke depan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon saran dan kritiknya terutama dari Bapak dosen untuk perbaikan ke depannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.